Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan PPT saya, evolusi di bidang pertanian, penerapan pendekatan evolusioner dalam pengelolaan interaksi biotik dan agrosistem. Pendahuluannya, dampak agropenik pada semua tingkatan organisasi biologis dalam sistem pertanian terjadi melalui fragmentasi dan penyadaran ekosistem. Pembahasan faktor pendorong perubahan ekonomi dan lingkungan dalam sistem produksi pertanian. Yang pertama ada kondisi iklim, yang kedua lahan, ketiga benih, keempat sumber daya air, kelima tenaga kerja, dan keenam pupuk pestisida. Arah masa depan dalam praktik pertanian yaitu teknologi GM, intensifikasi pertanian, dan diversifikasi penggunaan lahan. Teknologi GM meningkatkan keterbatasan dan dalam bentuk kasus menurunnya basis sumber daya, serta kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan unsur hara dan air secara signifikan. Selain itu, teknologi GM dengan cepat bergerak ke bidang rekayasa metabolik di mana jalur transgenik baru diperkenalkan. Intensifikasi pertanian. Proses intensifikasi pertanian kemungkinan akan semakin cepat meningkatkan adanya kebutuhan untuk memanfaatkan lahan yang ada sumber daya lainnya dengan lebih baik melalui optimal input atau peralihan ke input terbarukan dan memaksimalkan output. Diversifikasi penggunaan lahan secara keseluruhan kompleks biologis dalam lingkungan pertanian secara lebih sedikit dibandingkan dengan lingkungan alam. Dan intensifikasi pertanian dapat memperburuk situasi ini. Namun, agroecosistem tunduk pada banyak proses ekologi dan evolusi. Diversifikasi pertanian lahan secara lebih luas telah disarankan bahwa bagian dari respon terpadu terhadap permasalahannya. Pergeseran seperti ini kemungkinan besar akan menimbulkan kompleksitas tambah pada intensitas agrogeologi yang harus dipertimbangkan dari perspektif evolusi terapan. Memprediksi hasil evolusi dalam agroecosistem. Respon evolusioner yang spesifik, dampak yang lebih luas dari intervensi pada agrosistem. Memproduksi hasil evolusi dalam agrosistem. Penempatan model evolusi prediktif dapat bermanfaat dan data pendukung dapat dihasilkan dengan kegiatan penelitian yang ditargetkan. 2. Situasi umum yang dipertimbangkan adalah perubahan evolusioner pada organisme yang terlibat. Respon evolusioner yang spesifik. Hama serangga dan resistensi insektisida seiring dengan respon patogen terhadap perubahan varietas pada tanaman. Respon evolusioner dalam agrosistem terdapat intervensi pengolahan. Lebih dari 500 spesies serangga telah berkembang resistensi terhadap suatu insektisida. Dampak yang lebih luas dari intervensi pada agroekosistem itu masalah evolusi pada gulma yang muncul. Bukti mengenai evolusi sifat invasif pada tanaman masih terbatas. Terus ada dampak pestisida dan herbisida yang tidak tepat sasaran, dan juga permasalahan ekosistem hutan dan perkebunan. Hutan tanaman seiring kali ditanam berdekatan dengan spesies yang tidak subur sehingga membentuk ikatan ekologi yang genetiknya erat dengan ekosistem alam dan ekosistem sekitar. Penerapan prinsip evolusi dalam pengelolaan agroekosistem. Penerapan prinsip evolusi dalam pengelolaan agrosistem, kemungkinan terjadinya pergeseran evolusioner dalam paradigma pengelolaan landscape pertanian juga bergantung pada ketergantungan mendasar antara kepentingan ekologi, misalnya kebutuhan untuk mempertahankan profitabilitas pertanian, dan kepentingan ekologi atau evolusi, dan bagaimana hal diartikulasikan. Kesimpulannya, modifikasi genetik pada tanaman
dan pengenalan agen biokontrol adalah suatu intervensi secara yang terencana yang menerapkan pemikiran mendalam, penelitian mencegah, dan sistem manajemen pencegahan untuk melawan potensi respon evolusioner terhadap penyebarannya. Ya, baik, kita pindah ke judul selanjutnya, yaitu isolasi dan identifikasi bakteri Escherichia coli dari udara pada rumah potong unggas swasta di Kota Denpasar. Pendahuluannya, bakteri Escherichia coli adalah mikroba gram negatif yang secara alami berada pada saluran pencernaan, feses hewan, dan manusia. Metode penelitian kali ini yaitu objek penelitian ini adalah RPU UD Sari Daging yang ada di Kota Denpasar untuk sampel penelitian berupa udara yang diambil di ruangan pemotongan dan ruang produksi yang berada di RPU UD Sari Daging Kota Denpasar dengan jumlah 30 sampel. Menurut Islam, bakteri E. coli memiliki ciri-ciri gram negatif, warna pink, penampilan berbentuk batang kecil, tersusun tunggal, atau berpasangan pendek. Pada uji coba biokimia, koloni yang memiliki ciri hijau metalik telah dilakukan pewarnaan gram. Hasil dan pembahasan untuk hasil seperti ini ya. Udara pada rumah potong unggas swasta di Kota Denpasar. Pendahuluannya, bakteri Escherichia coli adalah mikroba gram negatif yang secara alami berada pada saluran pencernaan, feses hewan, dan manusia. Metode penelitian kali ini yaitu objek penelitian ini adalah RPU UD Sari Daging yang ada di Kota Denpasar untuk sampel penelitian berupa udara yang diambil di ruangan pemotongan dan ruang produksi yang berada di RPU UD Sari Daging Kota Denpasar dengan jumlah 30 sampel. Menurut Islam, bakteri E. coli memiliki ciri-ciri gram negatif, warna pink, penampilan berbentuk batang kecil, tersusun tunggal, atau berpasangan pendek. Pada uji coba biokimia, koloni yang memiliki ciri hijau metalik telah dilakukan pewarnaan gram. Hasil dan pembahasan untuk hasil seperti ini ya. Berdasarkan data yang telah diperoleh, angka total cemaran bakteri Escherichia coli pada tiap ruangan berjumlah 179 dan 23 koloni. Untuk coli pada ruangan pemotongan memiliki jumlah pertumbuhan yang sangat bervariasi, antara lain dari 2 sampai 71 koloni. Hasil koloni tersebut dipengaruhi oleh aktivitas pemotongan serta proses pengolahan limbah, bulu dan jeroan yang dilakukan saat pemotongan sehingga diperoleh koloni mencapai 71 koloni. Sedangkan pada ruangan produksi memiliki jumlah koloni 1 sampai 16 koloni dengan jumlah rata-rata yakni 40% pada ruangan pemotongan dan 27% pada ruangan produksi. Studi kasus pernah dilakukan Doris pada tahun 2005. Itu kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa telah berhasil diisolasikan dan diidentifikasi bakteri Escherichia coli pada udara pada RPU Kota Denpasar sebanyak 33,3%. Dan kurung 10 dari 30 sampel, yaitu pada ruangan pemotongan sebanyak 40% dan ruangan produksi sebanyak 27%. Saran kepada pemilik RPU UD Sari Daging disarankan agar selalu memperhatikan sistem higienis, sanitasi, dan sebelum dilakukan aktivitas pemotongan sebaiknya dilakukan disinfeksi baik pada ruangan pemotongan maupun ruang produksi. Terima kasih.
Ya, kembali ke judul selanjutnya, yaitu penentuan kualitas kayu jati secara visual menggunakan metode learning factor quantization. Untuk abstrak, kayu jati atau Tectona grandis adalah suatu jenis kayu terbaik dari banyak jenis spesies kayu yang digunakan di Indonesia. Klasifikasi visual jati berdasarkan kepadatan pola serat kayu dibagi menjadi 3, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk pendahuluannya, latar belakang memiliki corak dekoratif dan kekuatan bahan. Kayu jati merupakan primadona untuk konstruksi rumah kayu maupun bahan pembuatan furnitur. Kayu jati grade A adalah kayu jati dengan kualitas terbaik, dan kayu jati grade B berasal dari bagian terluar dari jantung pohon jati. Bagian ini merupakan 25% sampai 30% dari keseluruhan batang. Dan sudah cukup. Untuk grade C, kualitas kayu jati grade C ini bisa dibilang rendah. Kayu jati ini berasal dari bagian terluar batang pohon jati, dan pohon jati belum dewasa. Bagian ini mengambil sekitar 40% dari seluruh bagian batang pohon jati. Kayu jati grade C ini tidak tampak atau samar, tidak memiliki minyak dan maupun memproteksi kayu. Metode penelitiannya yaitu pengujian hasil pelatihan data menggunakan metode LVQ dilakukan dengan menggunakan citra-citra kayu jati lain yang telah ditentukan kualitas oleh grader, sehingga nantinya dapat dipresentasikan akurasi dalam uji penentuan kualitas kayu jati berdasarkan pola serat kayu. Untuk metodologi pengukuran akurasi menggunakan metode tabulasi silang. Untuk hasil dan pembahasannya, tahap pertama adalah pembacaan citra tersebut, lalu kita ke proses segmentasi citra dengan menampilkan warna monokrom dan negatif image. Dan juga morfologi dalam pengolahan citra adalah untuk analisis bentuk dalam citra tersebut. Dan cropping, proses untuk mengambil gambar yang diperlukan saja. Ekstraksi fitur, setelah mendapatkan gambar pola dari potongan kayu jati tersebut, maka perlu ditingkatkan kualitas gambar menggunakan 1 color convention, 2 morfologi. Dan untuk pelatihan data dengan menggunakan LVQ, Learning Factor Qualis, adalah suatu metode jaringan syaraf tiruan yang digunakan dalam klasifikasi dan pengenalan pola. Pada metode ini, masing-masing unit output mewakili kategori atau kelas tertentu. Grade kayu jati penilaian expert, bisa dilihat di sini tabelnya.